ya kita memang dengan Pak Agus saya katakan wah ini harus ada cara tertentu. Kalau perlu ini terlalu ekstrem ya. Kalau perlu undang SKS ganti aja sama kuliah gitu ya. Sudah lebih, udah kasih aja buat tulisan apa yang dia masukkan ke jurnal apa dia sudah jurnal abal-abal itu apa ya. Kalau perlu ya undang SKS yang lebih udah cukup 144 semua mata kuliah. Kalau perlu ya dibantu ya ide saja untuk sementara untuk cuci gudang kemudian baru ke dalam. Benar Pak, cuci gudang bener. Ngeri kita ya, merapat ke depan. Kalau kita nggak bisa ditop ya. Brawijaya, mungkin coba diteliti Brawijaya berapa kelas diambil teknik informatika? 18. Wah tuh gila ya, 18. Itu sama dirjen. Kemudian siapa yang ngajar? Dia bayar orang mengajar. Entah siapa yang mengajar. Pokoknya panggil dari swasta itu mengajar di Brawijaya. Itu keterlaluan memang. Itu dia bilang entrepreneurial university, jualan mengajar, bukannya jualan hasil riset ya kan? Ya, 18 Pak. Di tempat lain saya nggak tahu. Udinus sekali terima berapa? Ini 800 aja. Masih itu berapa Pak? Sebanyak-banyaknya ya. Itu bagaimana? Bagaimana yang membuatnya? Ya, jadi seorang saya debat serius dengan Prof. Mustabid dan persenan, persenan ya. Saya katakan, ya kadang-kadang juga ada, wah masih S2, masih apa? Loh, enggak. Kita harus percaya betul teman-teman akan bisa menggerakkannya. Harus percaya betul. S2 tidak apa-apa ya, belum banyak S3, tidak masalah ya. Tidak apa-apa. Saya katakan dibandingkan swasta-swasta yang lain, kita jauh lebih baik. Mahasiswanya lebih, fasilitas serawangan di Undip itu jauh lebih baik. Bagi anak yang pintar, dia masih kecemplung aja ke Tembalang itu jadi pintar ya sudah. Saya orang jauh dari kampung dari Sumatera Utara sana. Taman SMA cuma saya taman SMA di sana. Adik-adik saya semua ke Jogja. Prinsip kami apa? Cemplung di Jogja itu udah belajar ya sudah. Gak usah kuliah, cemplung di Jogja itu udah belajar. Ke masjid ketemu siapa, ke sini ketemu siapa, cemplung. Akhirnya semua SMA-nya di Jogja. Itu tidak masalah kita berpikir semacam ini. Ada Undip kecemplung aja dia Tembalang itu udah bisa belajar banyak, macam-macam bisa belajar. Nah ini saya pikir yang modal kita, insya Allah ya sertifikat doktornya juga banyak, profesornya ada, insya Allah ya. Itu jangan takut hanya waktu yang apa. Tapi sekarang ini yang kita miliki, insya Allah kita anggap yang terbaik. Dan beberapa tahun ke depan kita melihat cerita sukses dari anak-anak. Pak Presiden ada salam dari teman Anda. Siapa? Anda tahu ya? Ada salam. Ini mungkin Anda didik Pak Pus, Pak Jalal. Dekat ya? Tahu betul. Namanya Saiful Bahri. Kenal nama itu ya? Teman satu angkatan ya. Saya ditelepon Pak Nur, saya mau jemput ya. Saya ke Palembang. Saya sudah jemput Unsri. Enggak, saya harus dijemput. Saya harus jemput Bapak. Sebab dia ketua Ikam di Sumatera Selatan. Sebenarnya dia sudah ditelepon oleh Pak Mukawab. Dan Unsri juga datang kemudian. Pokoknya saya harus satu mobil sama bapaknya. Saya ikut Unsri aja dengan bapaknya. Mobil Unsri jauh parkir, dia lambat datang. Kalau mobil dia dulu datang. Mobilnya mobil orang kaya. 1M lebih mobilnya Pak. Cerita panjang. Apa yang dia buat sekarang? Dia 3 besar lah. Real estate di Sumatera Selatan. Dia membuat 23 titik sekarang. Masing-masing 4 atau 5 hektar. Bisa bayangkan itu. Kalau beli kita yang dulu kan jualan apa ya? Jualan nasi. Jualan nasi ya. Tahu dengan Pak Aris ini ya? Ada kelas. Jualan nasi dia tuh. Kalau ada yang TA lagi ujian dia bawa rantang ya jualan nasi. Kemudian jualan komputer dan seterusnya. Sekarang sudah ada miliar dan karuan itu. Bisnis tidak karuan. Jadi saya jemput cerita macam-macam kemudian Pak Nur saya harus membayar hotel Bapak. Saya bilang saya sudah dibayar loh. Tidak, saya harus membayar. Dia fakultas bisa membayar apa?
Nah ini kira-kira ya. Dulu IP saya berapa Pak? Saya nggak tahu ya, paling 2,5 ya, 2,5 berapa gitu ya. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ya setelah keluar mungkin ada sesuatu yang apa. Sangat sayang kalau ada tingkat sampai kecil yang mengakibatkan anak terhenti ya. Dan insya Allah juga mungkin nanti Pak Sidik tolong kita kasih nomornya kalau emosionalnya bisa kesentuh dan Anda bisa mengundang dia ke sini ya. Suruh cerita bagaimana dia nelayan di Sumatera Selatan sana ya. Udah cukup. Biar kita yang mendesain di sini. Kemudian dia bertanya sama mahasiswa, saya ini undang di USRI. Saya orang matematik, saya jadi pengusaha. Kira-kira matematik yang mana yang dipakai? Nggak ada yang bisa jawab. Saya katakan Anda berpikir lebih cepat, Anda menganalisa dengan cepat, dengan logika Anda bekerja, kemudian Anda memutuskan sesuatu dengan cepat. Dan itu saling tepat. Itu logika matematika. Logika himpunan saja kita gunakan, jalan. Tetap yang irisan apanya, yang ketiga-tiganya masuk, lonceng aja itu. Yang bagian irisan ada 5, 10, 20, ambil yang apa, pasti semua orang akan mendukung Anda. Nah ini kira-kira yang ingin saya curhat sama-sama. Bukan untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu sekalian, tapi untuk masa depan, untuk legitimasi bahwa kita juga punya produktivitas yang tinggi. Dan anak-anak itu juga jangan takut, IP-nya 2 lolos kan misalkan. Ada cara satu contoh ya, 2,5 justru ya lolos saja, nggak masalah. 2 masih bisa sih. Tapi nggak ada yang 2 ya. Asumsinya C semua. Kalau perlu begitu. Jadi ini cuma kadang-kadang kita harus berpikir ekstrim dalam keadaan yang agak ruwet ya. Baik, mohon maaf ini mungkin terlalu banyak saya apa. Kalau ada kira-kira pertanyaan, monggo ada PD2, PD1. Monggo kalau kira-kira untuk lebih apa gitu. Ya. Oh ya. Jadi kemarin kita selama 2 tahun fakultas kita memimpin MIPANET, itu jaringan fakultas MIPA Indonesia. Dekan sebagai pimpinan MIPANET. Di Palembang kemarin saya sudah diganti oleh Pak Abdul Haris dari UI dan 2 kali sekali asisten. Nah, ada diskusi yang cukup serius dengan adanya learning outcome yang kita buat. Kita berusaha SKS tidak 140. So di luar hanya 120 malah. 120 itu sudah diisi. Kita dianggap diisi di luar. 144 terlalu bukan. Mungkin 130 lah begitu. Karena ada bulog dan lokal. Ada titipan pemerintah ya. Nah itu 30 misalkan. Nah itu kita berusaha Pak. Untuk learning outcome, pencapaian pembelajaran MIPA yang lebih dulu. Jaringan MIPA ini lebih cepat. Kita dapat pembiayaan juga dari itu. Nah itu kan karena Pak Bos saya berdebat sama Dirjen. Oke dia Dirjen, oke, tapi pandangan ke depan, saya punya hak. Bukan haknya Dirjen saja, saya punya hak. Saya intelektual juga. Saya punya perasaan untuk bangsa ini seperti apa. Tepat serius. Jadi saya kaget, saya nggak tahu Dirjen itu negara-negara. Masuk, langkahi dulu mayat saya. Kalau Bapak mau itu, gara-gara mau menghilirkan sains itu. Ya saya bilang, saya balik. Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen. Kalau kami tidak di OPNI, kalau bidang-bidang sains tidak di OPNI, dia akan lari ke ranah aplikasi. Bahkan mereka untuk aplikasi lebih mudah. Jadi harus ada yang menjaga gawang. Kalau itu yang mau diharapkan, ya pemerintah harus perhatian serius pada kita. Lalu ada lagi beasiswa bidik misi khusus, ya. Bidik misi khusus yang kita hunting sejak awal. Misalkan fisika, kimia, matematik, bio.
informatika sudah usah bisnis sudah laris dan karuan ya. Bisnis semacam itu. Akhirnya Bu Ila coba apa? Saya nggak peduli ya. Pipan itu kan LSM ya. Jaringan transportasi bahasa itu LSM. Dibubarkan tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kita suarakan akhirnya mereka coba untuk bantu. Memang sebelumnya sudah ada bantuan alat dan revitalisasi Pipan Solo. Kemungkinan tahun ini kita coba membuat proposal kalkulasi matematik dari Center for ya untuk masuk ada komputer ya supaya data besar apapun bisa diolah. Rencananya dengan UI saya nggak tahu, nanti saya coba diskusi dulu dengan teman-teman kita bisa jelas pemantikan juga melibatkan ya rencananya itu untuk tahun ini. Kemudian di Sumatera ada juga pusat mungkin difokuskan di kimia. Kita sudah pernah dapat tapi hanya kecil ya, tidak ada seberapa. Nah ini biasanya begitu ya. Jadi kita betul-betul buat proposal, yakinkan bahwa apa yang diinginkan oleh pemerintah itu bisa kita hasilkan. Jadi wacana Pak, tapi insya Allah kita akan coba besar sehingga S1 itu ya jangan 104 ya, kurangi 35. Mungkin kalau ada lagi ya, saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk di informatika itu ada permasalahan di mana kita untuk lab research-nya itu masih kekurangan ruangan Pak. Sementara untuk lab untuk praktikum pelayanan pun sudah overload, jadi kita penjadwalannya juga sulit. Nah, mohon dipikirkan untuk pengadaan untuk lab research kebetulan di informatika itu ada lab research-nya ada 4. Ini untuk mendukung penelitian-penelitian dari dosen-dosen maupun penelitian dosen dengan mahasiswa untuk bisa dilaksanakan dengan baik Pak. Ya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi kita inventaris Pak ya, mudah-mudahan penyuluhan ya memang itu kalau pasir terjatuh kadang-kadang terus dia mencari informasi yang tepat. Mohon maaf kita dipaksa untuk nambah, tetapi paritas 3 ya. Sehingga bahwa kegiatan mahasiswa sudah diambil macam-macam. Alhamdulillah di fisika yang geotermal seolah nanti habis diresmikan mulai. Masalahnya kursi tidak ada, belum dapat kursi. Ya pokoknya begitu lah. Coba kalau kita jatuhkan pasir dia mencari tempat ya. Kita coba. Tapi segera Pak, segera. Jangan bayangkan sesuatu yang sudah established baik dan itu berawal dari langsung begitu tidak. Saya selalu memanfaatkan hal-hal yang tidak dianggap orang lain. Lab day dulu itu kosong, sarang laba-laba yang banyak kita tempati sekarang sudah mulai. Dulu ada ruang kosong kita jadikan lab riset begitu, anak-anak kumpul di sana ya. Insyaallah ya. Banyak ya Pak. Kalau tidak nanti ditonton aja lah ya. Ada integrated laboratory, ada juga training center yang bisa. Kenapa enggak integrated laboratory itu juga pusat risetnya informatika dan yang khusus bersinggungan dengan yang lain itu menarik. Kita minta aja bisa minta apa. Ini cari informasi ya sebelum kita dapatkan sesuatu ya. Dan saya ini ya mudah-mudahan ini menjadi solusi. Baik, ada lagi kira-kira? Cukup ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengubah keadaan, bisa mempercepat anak-anak lulusnya, produktivitas kita semakin tinggi, mereka tidak terlalu putus.
Dan kalau ada keperluan hal-hal yang perlu kita bicarakan di fakultas sewaktu-waktu dan akan dapat selesaikan. Baik, itu aja yang ingin saya sampaikan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim. Muncul tugas akhir dalam rangka peningkatan daya saing kompetensi perusahaan, saya akan bukan. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka acara. Kita memasuki acara selanjutnya, coffee break. Kepada seluruh peserta workshop dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan, dan acara akan dilanjutkan pada pukul 9.30. Luar biasa. Ini ya. Lorong. Iya, Pak ya. Itu bergulung baru penyesuaian di 4 tahun lagi.